Kita tahu ya di Timur Tengah konflik tuh yang begitu panjang masih terus terjadi gitu ya. Kira-kira mempengaruhi nggak produksi, ekspor gitu ya? Konflik dan kekayaan alam itu kan saling berhubungan ya. Iya. Tapi ada juga yang Bisa jadi konflik itu justru karena kekayaan alam itu ya, Prof? ya, jadi konflik disebabkan oleh kekayaan alam. Kekayaan gitu. alam. The curse of resources, ya, kutukan ya terhadap mereka yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Justru mereka yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah kecenderungannya itu mengalami konflik yang besar. Maka ya cara yang dilakukan agar mereka stabil, membangun koalisi ya dengan negara-negara besar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Armory? Ketemu lagi dengan kami dalam program Armory Talk. Seperti biasa, kita akan bahas terkait isu-isu yang hangat pada geopolitik dunia. Bagaimana pada episode kali ini? Episode kali ini Armory Talks memilih isu terkait dinamika gas alam di Timur Tengah dan bagaimana pengaruhnya pada geopolitik kawasan. Nah, hari ini kebetulan di tengah-tengah kita sudah hadir Profesor Yon Mahmudi. Beliau adalah akademisi dari Universitas Indonesia sekaligus pakar geopolitik Timur Tengah. Kita sapa beliau dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa kabar Prof Yon? Alhamdulillah baik. Ya. Alhamdulillah. Prof Yon, terima kasih udah mau hadir di program Armory Talks di channel YouTube Armory Reborn. Mudah-mudahan gak kapok. Ya, Prof Yon mohon izin saya kasih pengantar dulu ke Sobat Armory terkait isu atau topik yang akan kita bahas hari ini. Ya, Sobat Armory, seperti kita ketahui bersama, gas alam telah menjadi komponen vital dalam landscape energi global, terutama di Timur Tengah, yang dikenal sebagai salah satu kawasan dengan cadangan gas terbesar di dunia. Negara-negara Timur Tengah memainkan peran penting di pasar LNG. Nah, pada tahun 2023 kemarin, kawasan ini menyumbang sekitar 96 juta ton untuk ekspor LNG global, yang mencakup sekitar 23% dari total di seluruh dunia, dan Qatar adalah kontributor utama dengan negara-negara lain seperti Oman dan Uni Emirat Arab juga berpartisipasi dalam produksi dan ekspor LNG. Nah, kita ingin membahas bagaimana gas alam di Timur Tengah menjadi aset strategis dalam hubungan internasional, geopolitik, serta negara-negara di kawasan ini yang berperan penting dalam dinamika tersebut. Gimana Prof Yan melihat isu ini gitu ya, isu gas alam ini gitu ya? Kira-kira bagaimana peran gas alam dalam membentuk kebijakan luar negeri negara-negara Timur Tengah, khususnya dalam hubungan mereka dengan negara-negara konsumen utama di Asia dan Eropa. Silakan Prof Yan. Ya, tentu kita melihat ya bahwa kawasan Timur Tengah itu kan sebagai negara penghasil komoditas energi ya, dalam hal ini minyak bumi dan gas alam. Tiap-tiap negara berbeda ya. Ada yang kemudian kaya dengan minyak bumi tetapi tidak memiliki gas alam atau sebaliknya. Dan ini kan tentu sangat mempengaruhi ya hubungan dengan negara-negara di luar kawasan itu ya. Sebagai contoh, kalau Arab Saudi kan sangat kuat ya dengan minyak buminya ya. Sementara Qatar disebutkan memiliki kekuatan yang lebih di dalam hal sumber gas alam ya. Walaupun tentu kita lihat ya bahwa sebenarnya yang memiliki cadangan gas alam tertinggi itu kan adalah pertama adalah Iran, kemudian Aljazair, kemudian Qatar. Tetapi karena kondisi ya ketidakstabilan dan adanya sanksi terhadap Iran maupun juga ketidakstabilan politik ya di Aljazair, maka negara yang berpotensi menyumbang produksi gas alam ya tertinggi di kawasan itu saat ini adalah Qatar. Maka kita bisa melihat bahwa kekayaan alam yang dimiliki oleh negara-negara di kawasan Timur Tengah itu tidak serta-merta membawa kepada kesejahteraan atau stabilitas ya politik dan ekonominya. Kadang
kemudian itu justru membawa persoalan destabilitas ya atau konflik di kawasan, karena tentu pengaruh ya dari aktor di luar kawasan. Sebagai contoh Iran ya dengan sumber gas alam yang melimpah, tetapi kan tidak mampu untuk kemudian mengekspor dalam jumlah banyak karena adanya sanksi. Aljazair juga secara internal banyak memiliki konflik, dan konflik itu di wilayah-wilayah yang justru menjadi pusat ya sumber gas alamnya. Nah, Qatar nampaknya sebagai negara yang stabil ya, yang memang memiliki hubungan yang cukup baik ya dengan negara-negara tujuan dari ekspor ya, maupun juga negara-negara lain. Maka keseimbangan yang ada di Qatar memang memungkinkan Qatar menjadi salah satu pemain utama ya dalam bidang energi gas ini, dan tentu juga mempengaruhi ya sejauh mana kerjasama ya, cooperation atau bahkan mungkin confrontation ya dengan negara-negara yang ada. Ini kan tentu sangat dipengaruhi juga ya oleh adanya sumber daya alam berupa gas alam ini ya, yang memang sangat dibutuhkan oleh dunia, khususnya Eropa. Nah, ini tadi sempat menyinggung soal Qatar ya, Prof. Jadi sejauh mana ekspansi kapasitas produksi LNG Qatar, Uni Emirat Arab gitu ya, dalam rangka mempengaruhi dinamika pasar energi global. Begitu juga dengan kira-kira bagaimana dengan posisi geopolitik mereka, Prof? Ya, tadi saya sebutkan ya, Qatar itu posisinya sebagai negara kecil ya. Jadi kalau dalam geopolitik atau hubungan internasional, kecenderungannya adalah negara kecil itu akan menjadi bulan-bulanan bagi negara-negara besar, kan begitu ya. Iya. Dipermainkan negara besar atau harus mengikuti negara besar. Nah, nampaknya tidak demikian dengan Qatar ya. Qatar kan diapit oleh dua negara besar, Arab Saudi dan Iran ya. Justru posisinya yang sedemikian terjepit itu menjadikan Qatar harus berperan aktif di dalam diplomasi, sehingga negara kecil ini diperhitungkan. Ini kan karena disupport ya oleh hasil alam, gas alam yang melimpah dan bisa dimanfaatkan secara baik, dan hasil-hasil itu kan digunakan untuk diplomasi di kawasan Timur Tengah. Nah, kalau kita lihat bahwa Qatar dengan Uni Emirat dan Oman itu kan mereka membangun sebuah pipa gas ya yang mengarahkan produksi Qatar itu ya menuju Uni Emirat Arab dan kemudian ke Oman gitu, yang akan mengarahkan ke Laut Bebas, dan itu nanti bisa dimanfaatkan ya oleh perdagangan menuju tempat-tempat yang lain. Nah, karena kekayaan alam dari Qatar ini juga memungkinkan Qatar membangun kerjasama dengan Iran, padahal kebijakan politik negara-negara Teluk itu cenderung anti dengan Iran. Nah, ini kan yang menjadikan Qatar kemarin kan mendapat sanksi ya, diboikot ya oleh negara-negara Teluk dan Arab Saudi, ketika Saudi posisinya head to head dengan Iran. Tetapi kenapa Qatar membangun hubungan dengan Iran? Karena sebagian dari produksi atau kilang-kilang dari gas alam itu wilayahnya berhimpitan, berbatasan dengan Iran ya, dan Iran juga memiliki sumber daya natural gas yang kuat. Maka yang dilakukan oleh Qatar bukan konfrontasi dengan Iran, karena sadar bahwa Qatar bukanlah negara yang besar ya, walaupun tentu juga mendapat proteksi dari Amerika, tetapi yang dilakukan justru melakukan ya kerjasama dengan Iran dalam hal pengelolaan bersama ya atas ladang minyak ya. Jadi bukan dengan cara konfrontasi kemudian klaim atas sumber daya alam, tetapi justru kemudian membangun kerjasama agar bisa memanfaatkan sumber daya alam natural gas itu yang wilayahnya berhimpitan itu untuk kepentingan kesejahteraan atau kemakmuran dua negara itu. Jadi tidak mereka Qatar tidak melakukan aksi konfrontasi, tapi justru kooperasi ya dengan Iran. Dalam satu sisi juga kalau kita lihat bagaimana Qatar ya
kebijakan politiknya terhadap Suriah itu kan pro terhadap oposisi ya. Sementara Iran posisinya adalah anti terhadap oposisi dan membela rezim Bashar Assad ya. Ini kan tidak ketemu ini dalam hal kepentingan geopolitik karena dua-duanya punya tujuan yang berbeda di dalam hal menjadikan pasar Eropa gitu ya. Qatar juga ya melalui ingin membangun pipa gas dari Qatar, Suriah dan kemudian ke Turki untuk disalurkan ke Eropa. Iran juga berkeinginan untuk mempengaruhi Suriah agar gasnya juga bisa disalurkan melalui pipa gas melalui Suriah. Kenapa kemudian Suriah ini menjadi rebutan ya bagi negara-negara yang memiliki sumber alam gas yang sebagian besar memang disalurkan melalui pipa-pipa gas dan Suriah menjadi wilayah yang strategik ya. Jadi tidak hanya bagi Qatar dan Iran tetapi juga bagi Rusia ya yang juga memiliki gas dan berkepentingan terhadap pasar di Eropa. Iya. Nah, Prof Yon tadi sempat menyinggung soal pasar Eropa ya. Nah, Asia juga kan nggak bisa dipandang sebelah mata pasarnya nih Prof. Nah, bagaimana Prof Yon melihat persaingan negara-negara Timur Tengah tadi, Oman, Qatar gitu ya, Uni Emirat Arab dalam memperebutkan pangsa pasar di Asia, Prof? Ya, nah pasar tradisional negara-negara Timur Tengah itu kan wilayah Eropa ya, karena wilayahnya yang lebih dekat ya dibandingkan dengan wilayah Asia. Tetapi kadang aspek politik ya di Eropa itu cukup kuat gitu ya, karena tidak sekedar kemudian memasarkan gas alamnya, tetapi kadang ya ada aspek-aspek ya berkaitan dengan tekanan politik yang dilakukan oleh negara-negara Uni Eropa, berkaitan dengan human right, berkaitan dengan pelanggaran terhadap kelompok tertentu dan lain sebagainya. Itu kadang dijadikan sebagai kekuatan untuk melakukan tekanan ya kepada negara-negara yang memproduksi gas alam. Nah, sementara di Asia itu kan menjadi pasar sebenarnya yang lebih sebagai pasar strategis dan alternatif ya. Jadi kalau kita lihat kebijakan negara di kawasan Timur Tengah saat ini kan dalam bahasa Arabnya itu tawajuh ya ila Asia ya, mulai mengarah kepada Asia karena Asia dianggap sebagai wilayah yang kompetitif ya, yang tidak ya, banyak mengedepankan aspek hegemoni ya dibanding dengan negara-negara di Eropa yang punya hubungan ya kolonialisme, karena sebagian dari wilayah-wilayah di Timur Tengah itu termasuk yang memiliki sumber daya alam gas itu kan sebagian dulu dikuasai ya oleh orang-orang Eropa. Maka sebenarnya pasar Asia itu lebih terbuka, negosiasi dan diplomasi kerjasama itu lebih fair ya, saya kira dibandingkan dengan wilayah-wilayah Eropa ya. Maka kan mereka mulai masuk ya ke negara-negara lain, kemudian Jepang menjadi potensial begitu ya, termasuk Cina dan negara-negara yang lain yang itu menjadi fokus dari perhatian dari negara-negara ini. Maka kan mereka mulai melakukan investasi ya cukup besar di wilayah Asia, termasuk Indonesia kan juga menjadi sasaran investasi ya bagi Qatar maupun Uni Emirat Arab. Saya kira dalam hal untuk membangun kerjasama ya di kawasan Asia. Nah, Prof, ini berkaitan dengan infrastruktur ya, proyek infrastruktur. Kita tahu ada pembangunan pipa gas dari ladang Afrodit di perairan Siprus ke Mesir ya. Bagaimana dampak dari proyek infrastruktur energi ini terhadap stabilitas dan kerjasama regional di Timur Tengah, Prof? Ya, Mesir sendiri kan yang baru-baru ini kan mulai membangun ya infrastruktur berkaitan dengan pengelolaan gas ya, yang sebelumnya tidak banyak ya fokus di bidang itu, tapi sekarang sudah mulai menemukan ladang-ladang baru dan tentu
itu digunakan untuk masuk ke pasar ke Eropa karena itu lebih dekat ya kawasan Mesir dengan Eropa, termasuk juga dengan ke wilayah Siprus. Jadi negara Eropa juga mendekati, mempengaruhi ya kawasan di Timur Tengah, terutama Mesir dalam hal ini kan tentu untuk memastikan bahwa suplai gas alam itu secara cukup ya bisa mereka dapatkan dan tentu dengan harga yang lebih stabil ya, tidak namanya fluktuatif atau berubah-ubah ya. Ya sebagai contoh ketika perang Ukraina dan Rusia ya pasokan gas ke wilayah Eropa kan mengalami masalah dan bahkan itu dijadikan sebagai senjata politik ya bagi Rusia untuk menekan Eropa. Nah, negara Eropa kan kemudian mulai juga ya mencari alternatif ya dengan memperkuat ya hubungan dengan negara-negara Timur Tengah, terutama dalam hal ini Mesir ya sebagai negara baru yang memproduksi atau mengekspor gas alam. Iya. Nah, ini kaitan dengan konflik, Prof. Kita tahu ya di Timur Tengah konflik tuh yang begitu panjang masih terus terjadi gitu ya. Kira-kira konflik dan ketegangan politik yang terjadi di Timur Tengah ini bisa mempengaruhi nggak produksi, ekspor gitu ya, terkait bahasan kita ini? Ya, sebenarnya kan konflik dan kekayaan alam itu kan saling berhubungan ya. Iya. Tapi ada juga yang bisa jadi konflik itu justru karena kekayaan alam itu ya, Prof? Ya, jadi konflik disebabkan oleh kekayaan alam. Kekayaan alam. Jadi konfigurasinya menjadi seperti itu karena ada kepentingan eksternal yang ingin mempengaruhi atau mengontrol ya suatu wilayah yang memiliki sumber daya alam ya, karena mereka menginginkan pasokan sumber daya alam yang stabil, bahkan kadang ikut campur di dalam menentukan dinamika domestik ya, politik ya, perubahan rejim dan lain sebagainya. Nah, ini saya kira menjadi persoalan. Maka ada juga yang mengatakan istilah the curse of resources ya, kutukan ya terhadap mereka yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Justru mereka yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah kecenderungannya itu mengalami konflik yang besar. Ya, kenapa seperti itu? Karena kepentingan aktor di luar sangat kuat ya. Maka ya cara yang dilakukan agar mereka stabil dan kemudian mendapatkan manfaat kesejahteraan, keuntungan dari sumber daya alam ya mereka harus membangun relasi, membangun koalisi ya dengan negara-negara besar begitu ya. Qatar saya kira ya menjadikan negaranya dekat dengan Amerika dan mengizinkan Amerika ya untuk membangun pangkalan militer terutama sebagai pusat komando angkatan udaranya di Qatar. Ini kan sebagai jaminan bahwa wilayah ini akan stabil. Nah, wilayah-wilayah yang lain yang disebutkan Aljazair ya karena tidak mendapatkan proteksi yang kuat ya dengan negara-negara di luar kawasan itu, maka kemudian terjatuh di dalam konflik yang berkepanjangan dan beberapa negara justru masuk untuk membela salah satu faksi yang bertikai begitu ya, dan ini semakin memperparah kondisi yang ada dengan harapan dengan mereka mensupport salah satu faksi yang bertikai ketika mereka berkuasa, mereka bisa ikut andil menguasai ya sumber daya alam yang itu bisa mereka gunakan. Nah, ini kan kemudian menjadi persoalan ya bahwa ternyata sumber daya alam justru mengundang konflik yang ada. Jadi ya tentu harus ada kebijakan dari negara itu untuk kemudian mencari garantor ya negara besar untuk menjamin kepentingan rezim yang berkuasa agar negaranya stabil. Yaitu saya kira salah satu kenapa Timur Tengah selalu menjadi pusat konflik ya dalam hal hubungannya dengan sumber daya alam, dalam hal ini adalah gas alam. Iya. Nah, ini berkaitan dengan peran forum dan organisasi regional, Prof. Kira-kira bagaimana peran forum dan organisasi regional ini dalam mengkoordinasikan kebijakan energi di antara negara-negara produsen gas tadi di Timur Tengah khususnya ya? Ya,
Yang terkenal sekarang ini kan OPEC ya, yang OPEC. memang kemudian memiliki dasar organisasi yang kuat untuk mengatur, menstabilkan ya harga minyak ya demi kepentingan di kawasan. Cuman yang menjadi persoalan adalah negara Arab itu ternyata tidak bisa ya disatukan dalam sebuah organisasi ya, dalam sebuah lembaga, karena nampaknya mereka ingin menonjolkan kepemimpinan masing-masing. Jadi di antara mereka kadang kemudian bersaing gitu ya dalam hal penentuan kuota ya sumber daya alam termasuk gas itu kan harusnya diatur, tetapi kadang suatu negara ya memilih untuk mendapatkan keuntungan ya dengan memproduksi dalam jumlah yang banyak gitu ya, dan itu bisa mempengaruhi harga stabilitas dari harga minyak itu. Dan dalam sisi ini ya sering kan ya negara-negara di luar itu juga mencoba untuk menekan begitu ya isu-isu politik agar kemudian mereka bisa menggunakan ya sumber daya alam itu untuk disalurkan ke negeri mereka. Sebagai contoh ketika ada perang Rusia Ukraina kan Amerika dan Eropa memberikan sanksi kepada siapapun ya negara yang berbisnis dengan Rusia, sementara suplai gas alam Eropa kan sebagian besar dari Rusia. Nah, ketika itu berhenti kan negara-negara Eropa memaksa negara-negara di kawasan itu untuk memproduksi lebih banyak gitu ya. Gas alam itu agar bisa termasuk dari Qatar agar bisa disalurkan ke wilayah Eropa. Tetapi kan dengan produksi yang lebih besar itu kan akan membuat ya harganya bisa mengalami penurunan begitu ya. Tapi kalau tidak diproduksi, aktivitas industri di Eropa mengalami ancaman. Nah, dari sisi ini kan bisa dilihat ya ternyata negara-negara kawasan itu ya lebih kemudian melihat kepentingan mereka ya, tidak serta-merta mau mengikuti keinginan dari negara-negara Eropa agar lebih banyak memproduksi sumber daya alam mereka berupa energi itu. Nah, ini saya kira beberapa organisasi regional kadang juga tidak efektif ya untuk bisa mengatur di dalam hal produksi gas alam ini. Nah, kira-kira apa implikasi ini? Ini kan kita tahu, Prof, ada proyek eksplorasi gas bersama ya. Misalnya kayak partisipasi Qatar Energy dalam eksplorasi gas di Lebanon gitu ya. Kira-kira implikasinya terhadap proyek eksplorasi gas bersama ini terhadap hubungan diplomatik di kawasan seperti apa, Prof? Nah, dalam hal sisi eksplorasi ya sumber daya alam gas ini, kerjasama eksplorasi itu kadang tidak sepenuhnya menunjukkan hubungan aliansi yang kuat begitu ya. Jadi sebagai contoh, Lebanon sendiri kan untuk wilayah yang di laut ya, Lebanon bagian selatan yang berbatasan juga laut dengan Israel ya, kemudian Qatar juga membantu dalam eksplorasi itu. Ini kan pada akhirnya walaupun kadang kontradiksi ya, kalau di wilayah Lebanon ya, Lebanon Selatan ya, yang konflik dengan Israel dengan Hizbullah, sementara di wilayah utara, di wilayah pusatnya justru bekerja sama dalam hal eksplorasi gas ya, alam ya, karena wilayah Lebanon dengan wilayah Israel yang dilepas laut, dilepas pantai itu adalah wilayah-wilayah yang kaya dengan sumber daya alam yang memaksa mereka untuk bekerja sama, tidak seperti di wilayah Lebanon Selatan ya, yang di pegunungan itu yang mereka justru berkonfrontasi. Nah, kemudian dari satu sisi itu Qatar juga bisa masuk ya dari sisi perdagangan begitu ya, melibatkan ya tripartit ya, ada Qatar, kemudian ada Lebanon, kemudian pada satu sisi ada Israel ya dalam sisi kerjasama bisnis untuk pengelolaan
gas alam ini. Jadi kemudian posisi politik kadang tidak serta-merta sinkron ya dengan kerjasama ekonomi. Nah ini saya kira juga bisa kita lihat apa yang terjadi di lapangan ya di kawasan Timur Tengah yang memang konfliknya cukup kompleks. Nah, ini berkaitan dengan energi terbarukan, Prof, yang nggak kalah seru juga kan belakangan ini isunya ya. Kira-kira apa ya, bagaimana transisi global menuju energi terbarukan mempengaruhi strategi ekspor negara-negara Timur Tengah dan bagaimana juga posisi mereka dalam geopolitik energi, Prof. Ini kaitannya dengan energi terbarukan. Ya. Awalnya kan Timur Tengah sangat tergantung dengan minyak bumi, tapi kemudian minyak bumi itu kan sebagai energi yang tidak ramah lingkungan, ya. Kemudian gas ya menjadi alternatif penting dan sekarang sudah mulai dikembangkan green energy, ya, energi yang lebih bersih dan berkesinambungan yang bisa mereka gunakan. Nah dalam hal ini kan pada akhirnya kita bisa lihat bahwa ya negara kawasan Timur Tengah mulai berpikir untuk tidak lagi menggantungkan ya pada sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui. Maka mereka kan melakukan diversifikasi dari sisi ekonomi ya, membangun alternatif bahwa pendapatan mereka tidak lagi harus ditopang ya oleh sumber daya alam ya, baik itu minyak bumi atau gas alam ya, tetapi mulai didiversifikasi dalam sumber-sumber yang lain. Jadi kita bisa lihat itu bagaimana Saudi mengembangkan pariwisata, Qatar, Uni Emirat ya, dan lain sebagainya yang justru menginginkan bahwa pendapatan mereka yang awalnya mungkin 60% dari sumber daya alam energi yang tidak terbaharui, kemudian ya di switch ya, bahwa kondisi ini akan berubah dan tidak selamanya sumber daya alam ini bisa dimanfaatkan. Maka mereka ya mulai merambah kepada sektor-sektor ekonomi yang lain, pariwisata, jasa, ya, IT dan lain sebagainya, termasuk juga di luar sektor energi ya. Ya, membangun ya model-model green energi yang memang nantinya menjadi prospek ya ke depannya. Oke, nah ini pertanyaan terakhir, Prof. Jadi sejauh mana proyek-proyek energi lintas batas seperti pipa Dolphin yang menghubungkan Qatar, Uni Emirat Arab dan Oman gitu ya, bisa berkontribusi pada integrasi ekonomi dan stabilitas politik di kawasan gitu, Prof. Ya, nah memang kalau berbicara Timur Tengah dalam satu kawasan itu agak sulit ya, karena mereka ternyata tidak disatukan ya dalam integrasi ekonomi ya. Berbeda dengan Uni Eropa ya, yang mereka sangat kuat dari semangat ya kesatuan ekonomi Eropa ya, bahkan juga politik dan budayanya. Tetapi Arab itu walaupun ya satu etnis ya, mayoritas, tetapi nampaknya dalam berbagai macam kebijakan tidak sepenuhnya mereka bisa bekerja sama. Saya kira ini terjadi karena mereka terbiasa untuk membangun kerjasama itu di luar kawasan ya. Jadi masing-masing berlomba-lomba untuk membangun kedekatan dengan Amerika, dengan Uni Eropa dan lain sebagainya, sehingga secara ekonomi mereka tidak solid ya. Jadi perdagangan mereka kan lebih banyak di luar kawasan ya. Kerjasama ekonomi lebih kuat dengan Eropa, Amerika dibandingkan di antara sesama negara Arab. Nah, ini kemudian saya kira menjadi tantangan penting ya. Jadi potensi konflik, mereka curiga antara satu dengan yang lainnya, sehingga potensi kerjasama ekonominya tidak terbangun dengan baik, tetapi justru menggantungkan ya hubungan ekonomi di luar kawasan. Nah, sering kerjasama itu terganggu gitu. Jadi sebagai contoh kerjasama lintas batas ya dalam hal minyak gas alam antara Qatar kemudian Emirat
dan juga Oman. Ternyata kerjasama ini ditentang oleh Saudi karena itu melewati suatu wilayah di Uni Emirat Arab yang masih dispute dengan Arab Saudi. Jadi hal-hal tentang perbatasan dan wilayah-wilayah strategis yang itu masih diperdebatkan ya tentang kepemilikannya itu sering terjadi ya, di negara mereka, dan mereka tidak mampu menyelesaikan secara diplomasi ya, tetapi lebih mengedepankan dengan pendekatan militer ya, memperkuat persenjataan dengan membeli senjata-senjata dari negara Eropa, Amerika ya, berlomba-lomba memperkuat ya militer mereka justru untuk berhadapan dengan negara-negara tetangga. Padahal kan seharusnya sebagai negara dalam satu kawasan mereka bisa membangun diplomasi kerjasama ya untuk kepentingan memproteksi energi mereka dan bisa dimanfaatkan bersama, bukan malah bersaing dan membentuk ya suatu konflik baru. Nah ini memang kemudian mulai disadari kan, mereka mulai mencoba untuk membangun kerjasama. Saudi dengan Iran ya melakukan normalisasi, Qatar dengan negara-negara Teluk juga mulai melakukan normalisasi ya. Tapi kan yang bisa memaksa mereka untuk melakukan normalisasi bukan dari faktor internal ya, tapi kalau lihat sekarang ini justru Cina yang bisa memanfaatkan ya, meminta mereka agar melakukan normalisasi hubungan untuk membangun stabilitas kawasan dan sekaligus saya kira untuk kepentingan ekonomi ke depannya. Iya, oke, baik Prof. Ini nggak terasa udah setengah jam ngobrol-ngobrol kita. Memang apapun itu ya, obrolan terkait Timur Tengah nggak cuma bicara dinamika gas alam dan pengaruh geopolitik terhadap kawasan aja. Isu apapun ini dari Timur Tengah memang selalu menarik ya untuk diobrolin. Betul. Gitu ya Prof. Oke, Prof Yon, terima kasih banyak udah mau berbagi, udah mau sharing dengan kami di program Armory Talks. Semoga nggak kapok, mudah-mudahan besok-besok kalau kita undang bersedia lagi ya Prof. Insya Allah ya. Sehat terus Prof, dimudahkan, dilancarkan dalam seluruh aktivitas gitu ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa terus diskusi mungkin di program-program lain, kayak cuma di Armory Talk gitu Prof. Oke, Sobat Armory, itu tadi bincang-bincang kami dengan Profesor Yon Mahmudi, akademisi, dosen sekaligus dosen di Universitas Indonesia, yang juga pakar geopolitik Timur Tengah. Saksikan terus program Armory Talk dan program lainnya hanya di channel YouTube Armory Reborn. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.